Judulnya beresin dulu hidup. Ketika kita bisa mengubah pikiran kita, maka kita akan bisa mengubah hidup kita. Kenapa kok dengan mengubah? Berhentilah menyalahkan orang lain, berhentilah menyalahkan tempat tinggal dan masa. Nah, kemudian kalimat asertif yang ketiga yaitu aku bisa. Aku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Akhirnya saya kembali bisa upload video lagi. Setelah cukup lama, ya kurang lebih sekitar 3 bulan ya, saya nggak upload video karena ada satu dan lain hal. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa upload video lagi. Oh ya, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia selalu. Untuk yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Buat yang saat ini lagi berjuang, siapapun kalian, semoga mendapatkan apa yang kalian perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, teman-teman sekalian, saya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe channel saya ini, yang sudah nontonin semua video-video yang ada di channel saya ini. Ya, walaupun mungkin jauh dari kata sempurna atau videonya apa adanya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya udah, kita langsung aja. Seperti biasa, saya masih akan review sebuah buku lagi. Dan buku yang mau saya review kali ini? Di video kali ini, buku yang mau saya review adalah buku yang ditulis oleh Gary John Bishop. Judulnya Beresin Dulu Hidupmu. Nah, teman-teman semua, buku tadi tuh punyanya Om Gary John Bishop ini adalah buku yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2020. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Totalnya ada 206 halaman. Dan buku tadi itu, Beresin Dulu Hidupmu, itu menjadi salah satu buku bestseller versi New York Times. Nah, terus apa nih yang jadi isi dari buku Beresin Dulu Hidupmu ini? Jadi teman-teman sekalian, total keseluruhan dari buku tadi itu punyanya Om Gary John Bishop itu ada 9 bab dengan halamannya 206 halaman. Nah, 9 bab ini kalau menurut saya secara garis besar ada 3 pembagian. Di mana bab pertama ini yaitu tentang yang judulnya pada mulanya, yaitu tentang kalau bahasa saya itu seperti narasi dari Gary John Bishop gitu kan. Kenapa sih kok kemudian dia itu menuliskan buku tentang Beresin Dulu Hidupmu yang intinya itu ada di bab 2 sampai dengan bab 8. Nah, terus bab 2 sampai dengan bab 8 ini adalah berisi kalimat asertif. Ya, ini sebenarnya inti dari buku ini adalah kalimat asertif yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengubah kebiasaan kita, kebiasaan yang tidak positif menjadi kebiasaan yang positif. Terus di bab 9 itu berisi tentang apa nih yang harus dilakukan. Jadi Gary John Bishop ini memberikan langkah apa yang harus dilakukan setelah kita mengetahui kalimat asertif yang ditulis oleh Gary John Bishop ini. Nah, saya mau mulai dari bab yang pertama nih. Di bab 1 yang judulnya pada mulanya. Beberapa catatan yang saya catat di bab 1 ini yaitu tentang, kalau menurut Om Gary John Bishop,
di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sebenarnya kita itu melakukan pembicaraan, dan ada dua pembicaraan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu pembicaraan dengan orang lain, dan yang kedua yaitu pembicaraan dengan diri kita sendiri. Nah, pembicaraan dengan diri kita sendiri ini, kita sadar atau nggak sadar itu sering kita lakukan. Misalnya nih, waktu kita lagi ngendarain kendaraan nih, kayak sekarang ini nih, entah itu mobil, entah itu motor, atau mungkin kita lagi makan, bahkan ketika kita mau tidur atau bangun tidur pun, di kamar mandi sekalipun, ataupun apalah, pasti kita melakukan pembicaraan pada diri kita sendiri. Nah, kalimat-kalimat yang kita pakai dalam pembicaraan kepada diri kita sendiri itu kan akumulasi nih dari pengalaman hidup kita, dari banyaknya kosakata yang didapatkan. Nah, bahasa-bahasa itu, kalimat-kalimat itu selama ini bisa jadi terlalu banyak kalimat negatif yang kemudian terkumpul di dalam benak kita. Nah, kalimat-kalimat negatif itu, bahasa-bahasa yang negatif itulah yang kemudian kalau kata Om Gary John Bishop membuat kita itu nggak punya daya untuk berubah. Makanya Gary John Bishop itu bilang di dalam bukunya yang tadi tuh yang saya tunjukin itu, ada dua kalimat. Ada dua kalimat yang membedakan mana kalimat yang bisa memiliki daya ubah dan mana kalimat yang nggak bisa memiliki daya ubah. Kalau Gary John Bishop di dalam bukunya itu bilang, yaitu kalimat asertif dan juga kalimat naratif. Nah, kalimat asertif ini adalah kalimat yang punya daya ubah di dalam kehidupan kita. Contoh kalimat asertif itu misalkan begini nih, aku teguh, ya kan? Itu kalimat asertif. Kenapa disebut kalimat asertif? Karena dia berusaha untuk menyatakan. Jadi kalimat asertif itu adalah kalimat pernyataan. Namanya pernyataan itu adalah saat ini, sekarang, dan di sini juga. Makanya dia punya kekuatan ubah yang besar. Nah, sedangkan kalimat naratif itu adalah kalimat yang berusaha untuk menarasikan, menceritakan, menjelaskan. Itulah kenapa kalimat naratif itu nggak punya kekuatan ubah yang besar dalam diri kita. Nah, contoh kalimat naratif itu tadi, kalau yang asertif itu aku teguh, kalimat naratif aku akan teguh. Nah, kalau kita lihat nih, dua kalimat tadi kan berbeda tuh ya. Kalau aku teguh, ya berarti saat ini juga. Tapi kalau aku akan teguh, itu bisa jadi belum dilakukan saat ini, tapi masih yang akan datang. Nah, makanya Gary John Bishop itu memberikan ada 7 kalimat asertif yang bisa kita pakai, dan itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja 7 kalimat asertif itu? Yang pertama yaitu aku bersedia. Nah, yang menarik di kalimat asertif tentang aku bersedia ini adalah dalam bukunya itu Gary John Bishop bilang begini nih. Ini menurut saya ya yang menarik. Berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menyalahkan tempat tinggal dan masa kecilmu. Berhentilah menyalahkan nasib. Berhentilah menuding situasi atau pengaruh dari luar. Bahkan kita juga harus berhenti untuk menyalahkan diri kita sendiri. Itu inti dari kalimat asertif aku bersedia. Jadi ketika kita mengatakan aku bersedia, ya artinya kita nggak akan menyalahkan siapapun. Kita bersedia untuk melakukan apapun. Bahkan kadang-kadang kita harus melakukan apa yang tidak kita sukai bersama orang-orang yang mungkin tidak kita senangi dan dalam situasi yang mungkin gak kita kehendaki. Tapi kalau kita bersedia melakukannya itu, ya kita akan punya kekuatan di dalam hidup ini. Makanya kata Gary John Bishop dalam buku ini, masalahnya itu bukan pada ingin atau tidak ingin, tetapi pada bersedia atau tidak bersedia. Gary John Bishop mencontohkan, misalnya nih,
kita bekerja sebagai karyawan, kemudian kita pengen nih ada tambahan 0 di gaji kita. Pertanyaannya adalah, bersedia nggak kita bekerja 20 atau 30 jam tambahan seminggu untuk menambahkan 0 di belakang gaji kita? Bersedia nggak kita mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, yang lebih membuat gaji kita bisa lebih naik? Bersedia nggak kita untuk bekerja lebih banyak dari sebelumnya? Nah, jadi kuncinya adalah, kata Gary John Bishop, sebenarnya kita bersedia atau enggak untuk melakukan itu semua. Kalau kita bersedia melakukan itu semua, ya kita akan bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, kalimat asertif yang kedua yaitu aku hidup untuk menang. Nah, ada quotes yang menarik juga nih di kalimat asertif yang kedua ini. Kata Gary John Bishop, kalau saat ini kita berpikir bahwa kita kalah dalam hidup kita, maka yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang menang. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini sebenarnya kemenangan. Menarik nih ya, menarik. Lebih menarik lagi kalau kalian baca bukunya. Jadi dalam diri kita, tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita sudah diprogram untuk menang. Cuman masalahnya selama ini wilayah kemenangan kita, domain kemenangan kita itu adalah di wilayah yang salah. Contoh misalnya dalam buku ini Gary John Bishop bilang, ketika kita mengatakan aku pemalas, aku suka menunda waktu, sebenarnya itu adalah kemenangan. Kenapa? Karena kita berhasil membuktikan kalau kita adalah orang yang pemalas, kalau kita adalah orang yang suka menunda pekerjaan. Makanya Om Gary John Bishop bilang, kita itu menang dalam membuktikan sesuatu. Nah, kemudian kalimat asertif yang ketiga yaitu aku bisa. Aku bisa. Nah, Gary John Bishop ini bilang nih dalam bukunya ini, kenapa seringkali kita itu ketika berhadapan dengan masalah, kita langsung mengatakan, aduh hidup ini kok ternyata sulit ya. Kayaknya aku gak bisa deh ngelakuin ini. Oh, kok hidup ini gak seperti yang aku bayangkan ya. Dan juga kata-kata lainnya lah yang seringkali kita ucapkan ketika dihadapkan dengan situasi yang menyulitkan kita. Nah, kalau kata Gary John Bishop dalam bukunya ini, kenapa kita sampai bilang seperti tadi itu? Karena kita terlalu dekat, jarak kita terlalu dekat dengan masalah tersebut. Makanya kita nggak bisa melihat kalau sebenarnya ada pintu untuk keluar dari masalah itu. Kalau sebenarnya kita itu bisa untuk keluar dari masalah itu. Yang diperlukan adalah kita coba untuk menjauh, mundur, kemudian menjauhlah dari masalah itu, dari situasi itu. Maka kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, Gary John Bishop bilang di dalam bukunya ini, cobalah kita sejenak untuk berhenti mengamati kehidupan kita, kemudian kita terhubung dengan lingkungan sekitar kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita perhatikan, mereka semua bisa jadi punya masalah yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Tetapi mereka semua kan bergerak, mereka semua bertindak, ya kan? Mereka semua nggak diam, dan mereka semua pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Karena itu kita perlu nih mengubah cara pandang kita dalam melihat masalah, dalam melihat situasi, yaitu kita berhenti untuk mengamati kehidupan kita, lalu kemudian kita menjauh, kita terhubunglah dengan kondisi atau lingkungan di sekitar kita. Maka ketika itu bisa dilakukan, kata Gary John Bishop dalam bukunya, ya udah, kita jadi bisa untuk menjalani kehidupan ini. Nah, terus kalimat asertif yang keempat yaitu aku merangkul ketidakpastian. Ketidakpastian dirangkul.
biasanya kita cenderung menghindari yang namanya ketidakpastian. Kalau kata Gary John Bishop dalam bukunya ini, justru kita harusnya merangkul ketidakpastian itu. Kita berteman dengan ketidakpastian itu. Karena ketidakpastian itu sebenarnya punya kekuatan. Ada kekuatan di balik ketidakpastian itu. Ada daya di balik ketidakpastian itu. Yang membuat kenapa kita settle atau menetap dalam kehidupan kita seperti sekarang ini adalah karena kita terlalu nyaman dengan kepastian. Ini menarik nih kalau kata Gary John Bishop dalam bukunya ini. Karena ternyata kepastian itu cenderung menjadi candu dalam kehidupan kita. Karena kita mengharapkan yang pasti-pasti, kita nggak berani untuk kemudian keluar dari zona nyaman kita, mencoba sesuatu yang baru. Padahal bisa jadi ada potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang itu selama ini belum tereksplor. Karena kita tidak berani untuk merangkul ketidakpastian itu. Kalimat asertif yang kelima yaitu, aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku. Gary John Bishop di dalam bukunya yang judulnya Beresin Dulu Hidupmu, dia bilang, di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, sebenarnya ada begitu banyak lintasan-lintasan pikiran. Tetapi lintasan-lintasan pikiran itu gak akan pernah menjadi kehidupan kita. Kenapa? Ya karena tidak ada tindakan dari kita untuk melakukan atau untuk bertindak, mengeksekusi apa yang jadi lintasan pikiran kita itu. Nah, makanya Gary John Bishop bilang gitu kan, ketika kita bisa mengubah pikiran kita, maka kita akan bisa mengubah hidup kita. Kenapa kok dengan mengubah pikiran kita, kita bisa mengubah hidup kita? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, kalau kata Gary John Bishop di dalam bukunya ini, benak kita itu bisa menjadi realitas dalam kehidupan kita. Kalau dipikir-pikir ya benar juga sih sebenarnya yang bilang sama Gary John Bishop ini. Ketika kita memikirkan sesuatu tanpa kita sadari, itu menjadi satu kenyataan. Cuman masalahnya karena mungkin terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, sehingga yang menjadi realitas dalam kehidupan kita ya hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan. Apa yang kita inginkan justru malah seringkali nggak tercapai. Kenapa? Ya tadi, memori kita, pikiran kita, benak kita, kepala kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak positif. Nah, alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua yaitu, walaupun pikiran itu bisa menjadi realitas, tetapi dia hanya akan menjadi hidupmu jika itu dilakukan. Dia hanya akan menjadi hidupmu, pikiran itu hanya akan menjadi hidup kita kalau kita melakukan tindakan. Nah, selama nggak ada tindakan yang kita lakukan, maka pikiran itu ya udah nggak akan jadi realitas. Dia hanya akan berterbangan dalam pikiran kita aja. Nah, makanya Gary John Bishop bilang, kita harus keluar nih dari diri kita. Kita harus keluar dari pikiran kita harus memisahkan antara pikiran dengan tindakan kita. Karena kita itu adalah tindakan kita bukan pikiran kita. Aku berteguh, kalimat asertif yang keenam. Gary John Bishop memberikan contoh tentang kalimat asertif yang keenam di dalam bukunya ini lewat kisah Wright bersaudara. Dan juga lewat kisah Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ya kan. Wright bersaudara, dulu mungkin banyak orang yang ya nggak percaya kalau dengan selongsong logam itu bisa menghantarkan, bisa menerbangkan banyak orang dari satu negara ke negara lainnya.
Karena memang belum ada buktinya kalau selongsong logam itu bisa menerbangkan orang. Tetapi Urek bersaudara, walaupun gak ada buktinya, walaupun memang belum pernah ada penerbangan, dia memiliki keteguhan untuk membuktikan apa yang menjadi pikiran dia, apa yang menjadi ide dia, apa yang menjadi gagasan dia. Hingga akhirnya ya terbukti sampai dengan sekarang manusia bisa terbang menggunakan pesawat terbang. Itu kenapa? Ya tadi kalau kata Gary John Bishop, karena Wright bersaudara, mereka memiliki keteguhan di dalam hati mereka. Mereka berteguh dengan upaya mereka, mereka berteguh dengan keyakinan mereka. Inti dari keteguhan, kalau kata Gary John Bishop itu adalah kita fokus pada masalah di depan kita. Kita sepenuhnya mencurahkan fokus kita pada masalah yang ada di depan kita itu. Nah, terus kalimat asertif yang ketujuh apa? Kalimat asertif yang ketujuh adalah aku tidak mengharapkan apapun dan menerima semuanya. Nah, sebenarnya kalau saya baca-baca lagi tentang kalimat asertif yang ketujuh ini, mirip seperti kayak kita ikhlas, ya kan? Ketika kita ikhlas itu kan ya udah kita melakukan sesuatu, kita tanpa berharap apapun. Ya udah, ketika udah melakukan sesuatu, selesai ya sudah, apapun hasilnya ya kita terima aja. Nah, kalimat asertif ini bukan berarti kita tidak merencanakan sesuatu, enggak. Kita tetap merencanakan sesuatu, tetapi kita mengurangi ekspektasi kita, mengurangi harapan kita terhadap rencana tersebut. Maksudnya ketika rencana itu berhasil ya sudah, kita merayakannya. Tetapi ketika rencana itu gagal, ya udah kita atur ulang, kita belajar lagi. Nah, seringkali yang ngebuat kenapa kita nggak punya daya, kenapa kita nggak melangkah maju ketika sudah membuat rencana itu adalah bukan pada situasinya, kalau kata Gary John Bishop, tetapi pada ekspektasi yang kita berikan terhadap rencana kita itu. Ketika kita atau rencana kita sesuai ekspektasi, kita senang. Tapi ketika rencana itu nggak sesuai ekspektasi, kita nggak menyiapkan psikologis kita, nggak menyiapkan mental kita untuk menerima kalau ternyata ekspektasi itu belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Makanya Gary John Bishop memberikan kalimat asertif yang ketujuh ini, yaitu aku menerima, aku tak mengharapkan apapun dan menerima semuanya. Jadi kita nggak terlalu mencemaskan masa depan ataupun menolak masa lalu. Nah, kemudian di bab 9 yaitu tentang apa yang dilakukan setelah kita mengetahui kalimat asertif yang ada 7 kalimat tadi itu. Kalau kata Gary John Bishop di dalam bukunya, ada 2 hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu berhenti melakukan apa yang saat ini kita lakukan. Kenapa aku berhenti? Kalau yang kita lakukan saat ini nggak ada hubungannya dengan kemajuan di hidup kita yang akan datang, maka kita berhenti untuk melakukan apa yang kita lakukan itu. Kita ganti dengan hal-hal, dengan sesuatu yang itu bisa, atau sesuatu yang itu ada hubungannya dengan kehidupan kita yang akan datang, yang membuat kita untuk melangkah maju. Nah, lalu yang kedua apa? Mulailah bertindak untuk melangkah maju. Nah, kalimat asertif yang ada 7 kalimat tadi itu nggak seperti nggak seperti sugesti gitu kan, yang itu harus kita ucapkan, aku bersedia, aku merangkul ketidakpastian, aku siap, aku teguh, segala macam. Enggak. Tetapi intinya dari kalimat asertif itu adalah bertindak. Nah, kalimat asertif itu bisa menjadi mindset kita di dalam melakukan tindakan. Nah, jadi kita bertindak lewat 7 kalimat asertif tadi itu. Nah, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya review dari buku yang ditulis oleh Gary John Bishop ini. Ya, mudah-mudahan walaupun mungkin
apa adanya ya video ini saya buat, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video yang apa adanya ini. Terima kasih banyak untuk semua support dan atensinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. See you next video. Assalamualaikum.